Tadi Guruji bilang bahwa kita ini menyeragamkan diri, Guruji. Tapi memang itulah tuntutannya sekarang, Guruji. Di mana kita dituntut untuk ikutin tren apa yang lagi happening nih. Secara tidak sadar, Guruji, dan juga ada rasa bahwa kalau misalkan kita belum ke tempat ini nih, belum nyobain ini, dan juga belum menggunakan pakaian yang lagi banyak orang-orang menggunakannya gitu, Guruji. We feel different, Guruji. Aneh sendiri gitu. Yes, of course. Dan ketika kita menggunakan secara tidak sadar kita mengikuti tren yang sedang happening, otomatis seperti yang tadi Guruji bilang bahwasannya kita menjadi sama gitu, sedang disamaratakan. Tapi juga secara I don't know, tapi by force, force kita diharuskan untuk menjadi impulsif. Apakah memang ini sudah memang gambaran dari era memang kita harus begitu, atau sebenarnya kita sendiri yang we have the decision, Guruji, untuk we have the decision, but now like ini kita temanya Gen Z ya, Gen Z, right? Istilah Gen Z itu kita pernah bahas di salah satu episode kita ya. Istilah Gen Z itu pertama kali dipakai oleh sebuah novel yang fiksi. There's no scientific reason. Istilah baby boomers, Gen Z, Gen Alpha, apa segala itu, fiksi, imajinasi orang. Dari dulu juga kita begini. Nggak ada yang beda. Yang beda adalah cara suatu berita itu menyebar. Dulu tulis surat menyurat ya, takes 1 week. Surat dikirim, dapat jawabannya, kita terima, seminggu lagi, 2 minggu minimum. Sekarang real time. Di zaman saya aja, pertama ada telegram 2 hari. Kemudian ada fax, 4 menit, 1 halaman. Oh, sebelum fax, telex. Harus ketik, ya. Mahalnya bukan main, hanya kita gunakan untuk bisnis. Telegram hanya kita gunakan untuk berita-berita singkat karena diukur dan dihitung dengan setiap huruf. Jadi hurufnya kita harus singkat-singkatkan ya. Kemudian fax. Fax pertama ketika keluar itu saya masih sempat lihat, masih sempat menggunakan, to send 1 page is 4 minutes. 20 minutes. Then became 4 minutes. Then became a matter of seconds. 1 menit, 2 menit ya. 1 halaman. 1 halaman. Bukan 2, 1 halaman. Setelah itu baru ada SMS dan lain-lain. Sekarang it's free. Dulu bayar. Sekarang semuanya free. Nah free ini, just imagine, what kind of foolish person yang mau jualan sesuatu free? Di balik itu ada apa? Mau jualan apa? Dia kan kasih kita free kan? Kita nggak bayar kan? Kita happy kan? Have you ever thought, kenapa mereka bisa kasih free? Emang kenapa? Mereka tuh kakekmu, nenekmu. And the whole world, they are giving free. Everybody becomes member of, mereka download app-nya. Ada kepentingan apa dia kasih gratis? Each and everyone yang kita menggunakan, mau nggak mau kita harus gunakan sekarang. Kita become consumer dan mereka akan menjual sesuatu kepada kita. Nama-nama kita, nomor kita, email account kita, nomor telepon kita, semuanya menjadi bagian dari database yang besar sekali. Orang yang punya akses terhadap database ini, mereka tahu. Sekali waktu coba Google, cari jam tangan gitu ya. Setiap kali buka Facebook atau apa, cari di mana misalnya, cari di Facebook ya, atau cari di what is in now, IG, atau cari di TikTok ya. Yes. Buka lagi dalam waktu hitungan menit,
begitu banyak iklan yang akan keluar tentang jam tangan, jam tangan, jam tangan, jam tangan. Dan mereka tahu what is your buying capacity. Dari ketika kita mulai apply, harus isi formulir ya. Dalam waktu hitungan detik mau cari jam tangan apa ini, berarti ini kerek. Dia cuma bisa beli jam tangan yang kurang dari 1 juta. Yang akan ditawarkan adalah jam tangan yang kurang lebih 1 juta. Kalau Anda sedang mencari jam tangan yang harganya 100.000 ada, akan ditawarkan yang 100.000. Jadi ada algoritmnya, ada database-nya. Kita semua menjadi korban dari itu. Dan kita mau nggak mau seperti didorong begitu untuk membeli dengan sekian banyak pilihan. So, what is the question? Sorry, I lost the track. Jadi apakah memang seperti itu Guruji, bahwasannya generasi Z itu dibentuk Nah, untuk menjadi betul. Jadi sebetulnya semua generasi dibentuk seperti itu. Tapi generasi Z ini menjadi lebih parah, menjadi korban yang lebih parah. Kita menjadi korban, kita semua. Generasi Z itu adalah orang yang bukan lahir di zaman tahun sekian, bukan sebetulnya. Generasi Z itu adalah kita semua kalau kita berpikir seperti itu. Jadi nggak ada yang memisahkan kita sebetulnya. Cuma karena penyebarannya lebih banyak dan kita dibuat percaya that you are Gen Z. Lagi mood swing, aku kan Gen Z. Lagi marah-marah, aku kan Gen Z. Jadi kita diseragamkan, kalian tuh menjadi sekarang nih. Seragamkan. Ada burger yang namanya Kenny, ada burger yang namanya Shakti, ada burger yang namanya apa lagi? Madu. Cuma namanya dikasih nama aja, pada burgernya sama. Mereka menganggap kita sama. Tapi kita dibuat percaya begitu hebatnya kekuatan mereka, kita dibuat percaya that I am Gen Z. Waktu itu saya lagi dengar siapa pengusaha besar di Indonesia. Dan kemudian setelah itu juga ada menteri yang bicara ya. Kalau saya disuruh cari pegawai, saya tidak akan milih Gen Z ini. yes, that's Pembosan mereka. Nggak bisa kerja. Kalau pembosan nggak bisa kerja, kenapa jadi pengangguran? Karena mereka nggak bisa kerja. Kalau kita menganggap diri kita Gen Z, kita menjadi pembosan, kita akan menderita seperti itu. Pengangguran terjadi bukan karena nggak ada lapangan kerja, walaupun ada orang pejabat mengatakan karena lapangan kerjanya nggak matching. Saya berikan contoh, ada teman kita yang kalian semua tahu, ya. Kalian semua kenal, istrinya pun kalian kenal baik, ya. Dia lulusan Institut Pertanian, insinyur pertanian. Begitu dia mendapatkan penawaran dari bank, saya bilang, dan dia kebetulan dekat sama saya, dia tanya sama saya, bilang, take it. Sekarang dia udah pensiun dini, lumayan punya uang, sekarang dia menjadi consultant, ya, on his own. Dan konsultan di bidang HRD yang nggak ada kaitannya dengan insinyur pertanian. So there is no such thing as harus matching. Karena saya lulusan ini, saya harus mendapatkan pekerjaan ini. Nggak ada. Whatever work you get. Saya selalu menganjurkan, begitu lulus SMK, diploma, atau apapun, the first letter of appointment you get, take it. Kalau ada orang memberikan pekerjaan kepada kamu, dan ada orang yang lebih hebat, perusahaannya kelihatan lebih hebat atau apa, tapi kamu baru shortlisted atau baru waiting list atau baru dipanggil untuk interview, second interview, or third interview, take it. Orang yang memberikan pekerjaan kepada kamu, you'll be successful in life. Jangan memikirkan, oh, my latar belakang is this, my latar belakang is that. Yang penting itu pendidikan, bukan gelar. Menteri Nadiem juga pernah mengatakan kan, kalau saya cari pegawai misalnya, kalau saya seorang pengusaha, saya akan cari yang 3,5 IP-nya atau apa itu. Nggak akan cari yang lebih dari itu, 3,5, itu oke. Karena mereka masih bisa dibentuk, mereka masih bisa adaptif.
Tapi kalau sudah ranking, susah sekali adaptif. Susah sekali. Kebetulan aja nih di depan kita ini ada Sadwiji yang ranking Student of the Year, cum laude, tapi dia masih bisa adaptif. Tapi jarang orang seperti ini kan langka. Enggak, setiap kali kita ketemu sama orang seperti ini. Terima kasih, Guruji.